Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Ketuhanan D3 Kebidanan Semarang. Saya Arfia Keisa Safira dengan NIM terakhir 2005. Saya Zalika Dewi Hartanti dengan NIM 2017. Saya Syahda Zika Fernalita dengan NIM 2039. Saya Filisara dengan NIM 2045. Saya Ananda Afiata Syabrivita dengan NIM 2046. Filsafat Ketuhanan. Filsafat ketuhanan merupakan pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan dengan tujuan mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Filsafat ketuhanan mengajarkan manusia mengenai Tuhan melalui akal pikiran semata-mata, kemudian kebenarannya didapati sesuai dengan kitab suci. Dengan kata lain bahwa agama maupun filsafat ketuhanan sama-sama bertolak dari pangkalan pelajaran ketuhanan dengan jalan yang berbeda, namun akan bertemu kembali di tempat yang dituju dengan kesimpulan yang sama, yaitu Tuhan ada dan Maha Esa. Akibat konsep ketuhanan yang berbeda-beda itulah banyak gagasan tentang sosok Tuhan. Sifat-sifat yang dimilikinya, bahkan hakikat Tuhan pun harus dipermasalahkan. Kepercayaan tentang keberadaannya Tuhan itu ada beberapa. Yang pertama itu deisme, yang kedua itu agnoitisme, yang ketiga ateisme, dan yang keempat saintisme. Nah, yang pertama itu deisme. Deisme itu Allah dianalogikan seperti pencipta arloji yang bisa berjalan sangat lancar dan teratur tanpa campur tangan penciptanya. Nah, yang kedua itu agnoitisme. Agnoitisme ini berarti manusia itu tidak tahu atau tidak mau tahu tentang adanya Tuhan. Selanjutnya yang ketiga itu ada ateisme. Ateisme ini berarti penyangkalan adanya Allah Subhanahu wa taala, atau artinya tentang Allah Subhanahu wa taala disangkal keberadaannya. Yang terakhir yaitu saintisme. Saintisme ini merupakan bagian dari ateis, memandang segala sesuatu objek yang dapat diukur, sehingga apa yang dipikirkan dapat dibedakan begitu saja. Cara mengenal Allah. Cara pertama untuk mengenal Allah adalah melalui ciptaannya. Berbagai makhluk yang Allah ciptakan, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, dan jin, tentu tidak muncul dengan sendirinya. Yakini bahwa semua itu ada karena kuasa Allah, tercermin dari firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kenali rububiyah Allah. Selanjutnya, sebagai umat muslim hendaknya meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan dan mendatangkan bencana. Allah senantiasa mengatur, mengawasi, memegang hukum dan memegang kekuasaan tunggal. Selanjutnya, mengenal uluhiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada makhluk lain yang mampu menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan. Dengan mengenal uluhiyah Allah akan timbul rasa cinta kepadanya. Seorang muslim akan tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah juga memiliki 99 nama baik yang sering kita sebut Asmaul Husna. Nama-nama ini hendaknya diyakini setiap muslim lengkap dengan sifat-sifat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengenal Allah dengan cara 3P, yaitu beribadah, berbagi, dan bersyukur. Dengan beribadah, hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah berbagi. Dengan berbagi, kita membagi sedikit rezeki kita kepada orang yang di bawah kita, yang merasa kurang mampu, dan kita akan menjadi bersyukur karena kita ternyata telah diberi banyak rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Pentingnya mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tujuan hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengenal Allah tentu ia akan terperdaya dan terpukau oleh indahnya dunia. Sabda Rasulullah SAW amat mengherankan terhadap urusan mukmin. Seandainya baik hal itu tidak terdapat kecuali pada orang mukmin,
Bila ditimpa musibah, ia sabar, dan bila diberi nikmat, ia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Lain halnya, seorang yang tidak mengenal Allah, ia akan merasakan kehidupan dunia ini sempit bagaimanapun keadaannya.